Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita tetap terus diingatkan bahwa kita masih punya Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar, masih ada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Itu sebabnya melalui program ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan yang membersihkan hidup kita, firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kaki kita sehingga kita tidak terantuk oleh apapun yang ada di depan kita. Dan sehingga kebenaran firman Tuhan inilah yang memerdekakan hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan percayakan kami untuk beraktivitas dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Hari ini kembali kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapan-Mu ada atas kami. Kuasa-Mu menuntun setiap kami, mengarahkan setiap kami, sehingga kami mengerti akan seluruh kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu atas umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita kerinduan Tuhan adalah pertobatan jiwa-jiwa. Kerinduan Tuhan adalah agar setiap jiwa-jiwa datang berbalik kepada Tuhan. Hal ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya diingatkanlah kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya bahwa lebih baik engkau bertobat sungguh-sungguh daripada engkau mempersembahkan korban tetapi kelakuanmu tidak berubah, gitu ya kan. Sehingga akhirnya kita sebagai manusia juga diingatkan dalam firman Tuhan yang nanti akan kita dengar ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa setiap kali Tuhan berfirman, setiap kali Tuhan sampaikan sesuatu, pada akhirnya kita yang memutuskan apakah kita mau mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan atau kita menolak apa yang firman Tuhan sampaikan. Karena kepada kita diperhadapkan setiap hari pilihan, dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, kita lihat terlebih dahulu dalam Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 19 dan ayat 20. Saudara perhatikan, jika kamu menurut, firman Tuhan katakan seperti ini, jika kamu menurut, ya, karena kerinduan Tuhan ini loh, kamu datang kembali kepadaku, kamu diubahkan, kamu dipulihkan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi Tuhan ingatkan melalui Yesaya, saudara dikasih dalam Tuhan, kepada bangsa Israel, kalau kamu mau mendengarkan firman-Ku, maka dampaknya, konsekuensinya adalah kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Karena apa? Karena ada ketaatan dari melakukan firman Tuhan, mau menurut dan mau mendengar. Tetapi sebaliknya di ayat 20 firman Tuhan katakan, tetapi jika kamu melawan, jika kamu memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Terakhir di label, Tuhan yang menyampaikan. Dengan kata lain, apa yang Tuhan sampaikan akan terjadi. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yang terjadi seperti apa? Jika kamu mau menurut, kamu mau mendengar, kamu mau taat, kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Firman Tuhan katakan. Tetapi sebaliknya, jika kamu melawan, jika kamu memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, akan ada kematian. Dengan kata lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan membentangkan bahwa pilihan ada di tangan saudara dan saya. Firman Tuhan membentangkan kepada setiap kita bahwa kalau kamu mengambil keputusan A, maka ada konsekuensinya. Kamu mengambil keputusan B, maka kamu akan menerima konsekuensinya. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap perbuatan yang kita lakukan, ada konsekuensinya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kenapa dalam kehidupan iman Kristen kita dikasih kehendak bebas, free will. Mau taat atau mau menolak firman, itu keputusan saudara dan saya. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot yang disetting untuk melakukan kehendaknya. Tetapi dikasih pilihan agar kita mengasihi Tuhan bukan dengan paksaan. Iya kan? Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan dengan
ketulusan. Karena kalau terpaksa itu bukan cinta, ya kan, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya hari ini kita diingatkan bahwa setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita yang memutuskan. Kita mikir nih, oh kalau saya mengambil keputusan ini, maka konsekuensinya akan terjadi seperti ini. Kalau saya mengambil keputusan ini, maka konsekuensinya terjadi seperti ini. Kalau saya setia terhadap pasangan saya, terhadap suami saya, terhadap istri saya, maka rumah tangga keluarga saya diberkati. Tetapi kalau saya berzina, saya berselingkuh dengan Pil, dengan Will, maka keluarga saya, rumah tangga saya hancur. Itu pilihan, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu pilihan. Dan kita yang memutuskan setiap keputusan yang kita ambil, beranilah untuk menerima segala konsekuensinya. Jangan nuntut nantinya. Oh Tuhan, saya udah begini, saya udah buat begitu. Tapi kenapa hal ini menimpa saya? Coba cek, pasti ada sesuatu yang kita buat. Karena kerinduan Tuhan buat setiap kita anak-anak Tuhan adalah diberkati. Sama-sama bilang sama saya, kerinduan Tuhan adalah memberkati umatnya. Amin. Tetapi biar bagaimanapun, kita yang memutuskan. Kalau kita mau diberkati, ya taat. Kalau kita mau diberkati, ya setia. Kalau kita mau diberkati, ya jangan takut untuk pikul salib, sangkal diri untuk mengikut Yesus. Gitu kan? Sehingga pada akhirnya setiap hal yang kita hadapi, setiap firman yang kita dengar, pada akhirnya kitalah yang memutuskan. Sama saudaraku, setiap kali saya menyampaikan renungan-renungan singkat firman Tuhan yang saya bagikan setiap hari, pada akhirnya keputusan saudara lah yang mau melakukan firman atau menolak firman. Iya kan? Kan setiap kita punya telinga yang sama, telinga mendengar, tetapi ada orang-orang yang saya suka dengan pendirian saya, ya kembali lagi kepada saudara. Kan seperti itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya apapun yang terjadi, ada konsekuensi yang harus siap kita terima. Sama seperti yang firman Tuhan katakan, apapun yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Apapun yang kau lakukan hari ini, itulah yang akan engkau lihat di hari ke depan. Keputusan, tindakan yang engkau ambil hari ini, akan engkau nikmati di hari-hari kemudian. Karena itu minta hikmat dari Tuhan. Belajar mau melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Karena kita udah diberikan hikmat. Roh Kudus ada dalam diri kita. Sehingga keputusan yang kita mau ambil pun dibantu sebenarnya sama Tuhan. Iya kan? Untuk memilih yang baik. Untuk memilih yang benar. Dibantu oleh apa? Roh Kudus. Ambil ini. Ambil itu. Lakukan ini. Lakukan itu. Roh Kudus sudah menolong kita. Tetapi pada akhirnya memang kitalah yang memutuskan action apa, tindakan apa yang akan kita buat. Namun jangan pernah lupakan, setiap tindakan action yang kita ambil hari ini selalu akan ada konsekuensi yang kita terima di kemudian hari. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, makasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami diperhadapkan setiap hari dengan pilihan. Karena itu kami bersyukur Roh Kudus selalu mengajarkan kami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami buat. Hamba berdoa, kalau ada di antara umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini sedang ada di persimpangan jalan untuk mengambil sebuah keputusan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka melakukan keputusan, mengambil tindakan untuk melakukan apa yang benar, yang memuliakan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami percaya kami akan memakan hasil yang baik dimanapun Tuhan titipkan kami berada. Tuhan tolong setiap kami, sehingga dalam hikmat-Mu, dalam kebijaksanaan-Mu, kami melangkah dan langkah kami tepat, yaitu memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menolong setiap kami, Tuhan memampukan setiap kami untuk melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya apa yang disampaikan firman-Mu terjadi. Disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.